Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fi Data Umi canggih dong, bisa pakai Umi. khalidina fiha Ya. wa ni'ma ajrul amilin. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini karena ini nggak sama. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang beramal. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustazah Syafni Anita dari Bukit Tinggi. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari beliau Profesor Dr. Engineering Imam Rubandi. Ya, beliau adalah founder
founder Aero Society dan sekaligus Ketua Dewan Profesor ITS. Kepada beliau Profesor Imam Rubandi, kami persilakan. Mohon maaf Bunda Ari, Inje. beliau menyampaikan amarah kepada saya karena Oh, Inje. hari ini beliau tidak dapat hadir di Mapara ini. Oh, Inje. Kalau begitu sambutan dari Ketua Mapara 2 kepada beliau Ibu Ana Widyastuti, kami persilakan. Terima kasih Bunda Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita berlimpah syukur dan nikmat karena karunia-Nya, dan sampai saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nafas yang tiada pernah kita dapat menghitung jumlahnya. Mudah-mudahan dengan berbagai nikmat yang diberikan biasa menambah keimanan dan kesyukuran kita semua. Salat serta salam mari kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, Bapak Ustadz Suparno SAG MSI, yang kami muliakan pula dan Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kami menyampaikan bahwa di mana kami ada anggotanya dari 5, saya, kemudian Bunda Izuki, kemudian Bunda Imah, kemudian Bunda Sunarti, dan Ayahanda Martono, untuk membersamai Bapak Ibu semua dan mengawali 10 hari ke depan. Mudah-mudahan Mapara pada 10 hari ke depan dan 10 hari terakhir nanti senantiasa kita dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menuntut ilmu saat ini adalah merupakan kebutuhan kita semua, karena ilmu adalah suatu kebutuhan, maka dimanapun kita berada kita senantiasa akan senantiasa haus untuk menimba ilmu. Dan mudah-mudahan di Mapara ini kita akan mendapatkan 30 ilmu yang diberikan oleh Ustadz dan Ustadz.
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya mendapat amanah panitia Mapara 1 untuk sedikit berbagi dan belajar bersama berkaitan dengan aktivitas-aktivitas di Ramadan yang bisa meningkatkan imun dan iman tanpa harus merusak ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang bulan Ramadan itulah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan aura-aura yang positif, sehingga pada bulan Ramadan itu kita ketahui bersama banyak sekali aktivitas-aktivitas yang insya Allah baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan imun dan iman. Ini bisa kita lihat betapa banyak orang-orang yang jarang ke masjid kemudian aktif ke masjid, dan kita juga lihat betapa banyak orang-orang yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu maka akan sedikit saya sebutkan beberapa amalan di bulan Ramadan ini yang bisa memberikan dan berdampak pada peningkatan imun dan iman. Tentu yang pertama tidak terlepas dengan konsumsi kita. Dalam rangka untuk meningkatkan imun, maka tentu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyiban. Jadi itu penting karena apa? Karena dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban, ya halal dan dari dua kata, jadi dari kata halal dan thayyib ya. Jadi halal itu artinya sendiri adalah tentu tidak dilarang dalam agama kita ya, yang lawannya adalah haram ya. Dan sedangkan thayyib itu bisa kita maknai baik atau mungkin lebih dari itu. Nah selama ini masih banyak di antara saudara kita itu yang memahami haram itu sebatas dari zatnya. Padahal paling tidak keharaman suatu barang atau suatu makanan itu bisa dari dua aspek. Yang pertama dari aspek zatnya tadi, atau haram dari secara zatnya atau materinya. Dan ini saya kira bisa kita lihat banyak di ayat Al-Quran, seperti misalnya Allah berfirman, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma'uila bihi lighairi, dan seterusnya. Jadi Allah itu sesungguhnya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang bukan atas nama Allah atau sembelihan yang tidak menyebut asma Allah. Ini secara zatnya. Nah, barangkali banyak yang lupa ada juga makanan itu haram bukan dari zatnya, namun bisa jadi dari cara mendapatkannya. Mungkin zatnya halal, tetapi ketika cara mendapatnya dengan cara haram, maka menjadi haram pula. Maka Quran menjelaskan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi Allah perintahkan agar kita jangan sampai mencampur adukkan yang hak dan yang batil, dan kita tidak diperkenankan untuk menyembunyikan yang hak atau itu karena sebenarnya kita adalah memang kita mengetahuinya. Atau bisa jadi keharaman itu juga karena cara penyembelihannya ketika tidak menyebut asma Allah tadi misalnya.
tidak bisa nyalip, ada kemudahan untuk nyalip misalnya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan kalau dalam bahasa dimensi religiusitas itu kan pengalaman keberagamaan ya. Dan memang hampir semua orang itu pasti punya dimensi pengalaman keberagamaan itu pasti itu ya. Mungkin ada di antara kita yang ketika mau bepergian lupa baca doa, seakan-akan ada sesuatu yang kurang atau bahkan mungkin diingatkan oleh Allah dengan mungkin kaget mau nada apalah atau bagaimana, itu biasanya demikian. Nah, karena itu maka insya diganti ya punya. Maka tanpa kita berdoa kepada Allah pun Allah pasti memberikan sesuatu apa yang kita butuhkan ya. Dan tentu bukan yang kita inginkan ya, tentu berbeda apa yang kita butuhkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau bicara keinginan itu kan manusia itu kan 1000 keinginan ya. Nah kadang-kadang mohon maaf banyak orang yang memohon pada Allah belum dikabulkan, bisa jadi itu bukan kebutuhan kita, hanya sebatas keinginan kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah itu pasti mencukupkan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah terkait dengan sedekah ini ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan ternyata berhasil membuktikan bahwa dengan orang itu rajin bersedekah, ya, jadi dengan orang itu rajin menolong orang lain, maka ternyata kita itu akan cenderung lebih berbahagia, ya, jadi lebih cenderung berbahagia dan memiliki kesehatan psikis yang lebih baik jika dibandingkan dengan mereka yang menerima sedekah, ya, atau apalagi mereka yang jarang bersedekah. Jadi semakin banyak sedekah yang kita berikan, maka berarti semakin bahagia. Karena itu maka dalam penelitian tadi mencoba untuk mencari beberapa sampel penelitian, ya.
Jadi sejumlah peserta itu diberi uang $5 ya, kalau sekarang berapa kira-kira ya, mungkin sekitar 70 sekian ribu mungkin ya kalau $5 itu ya. Nah kemudian uang itu diminta oleh si peneliti tadi untuk dibelanjakan kebutuhan dirinya sendiri dan dibelikan hadiah untuk orang lain. Jadi dari uang yang ada itu diminta untuk dibelanjakan untuk kebutuhannya sendiri, kemudian juga dibelikan hadiah untuk orang lain. Nah setelah hal itu, maka kemudian ketika mereka dicek ya, kondisi otaknya itu ternyata hasilnya adalah para partisipan yang menyedekahkan uangnya tadi, jadi ketika beli hadiah terus kemudian diberikan pada orang tadi, ternyata justru lebih bahagianya itu, artinya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya membelanjakan untuk dirinya sendiri. Jadi itu. Nah, karena itu maka wajar kalau kemudian orang yang suka bersedekah itu dia itu akan auranya selalu positif ya. Auranya itu selalu positif, hal-hal yang ada padanya itu akan memberikan dampak yang positif bagi orang lain dan tentu juga akan kembali pada dirinya, karena ketika orang berbuat baik itu akan kembali kepadanya, dan sama halnya ketika orang berbuat buruk pun juga akan kembali kepadanya. Nah, karena itu maka agar aura-aura yang muncul itu aura yang positif ya, saya kira di antaranya kita harus banyak bersedekah itu. Saya yakin ketika kita banyak bersedekah itu maka tidak akan mengurangi harta kita ya, dan karena sesungguhnya harta kita apa yang kita sedekahkan itu, karena bisa jadi apa yang melekat pada diri kita saat ini mungkin pada kali yang lain itu sudah bukan kita lagi. Misalnya kalau saya punya laptop ini misalnya, hari ini masih milik saya. Ketika setelah saya ceramah di sini kemudian Allah memanggil saya, maka kan laptop ini kemudian hak kepemilikannya berpindah kepada mungkin istri saya atau mungkin anak saya, atau bahkan mungkin yang paling buruk menjadi rebutan ahli waris saya misalnya. Nah karena itu maka harta kita yang sebenarnya itu apa yang kita sedekahkan tadi, yang tentunya juga motivasi utamanya tadi adalah karena Allah ya. Karena dalam Islam itu apapun yang dikerjakan oleh kita itu tentu motivasi utamanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Jadi semua perbuatan tergantung kepada niatnya dan akan kembali sebagaimana apa yang dia niatkan itu. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang niatnya itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai juga kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya ketika orang itu mohon maaf perbuatan baiknya itu dikarenakan karena lighairil ya, karena selain Allah, maka tentu itu pun juga akan sampai kepada apa yang dia niatkan itu. Karena itu maka di ayat lain Allah mengatakan begini, man amila soliham min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi barang siapa yang buat amal kebaikan ya, termasuk sedekah tadi dalamnya, dan dia itu dalam keadaan beriman, kata Allah apa, fala nuhyina hayatan thayyibah, maka orang itu akan diberikan Allah kehidupan yang baik ya. Jadi itu nah, karena itu maka insya Allah dengan kita banyak bersedekah itu selain akan menjadikan kita lebih sehat baik itu jasmani maupun rohani ya, tentu juga akan mendapatkan tadi kehidupan yang baik tadi, hayatnya seperti yang saya matur sebelumnya ya. Nah dalam penelitian lain juga dikatakan bahkan kata beliau itu mereka yang rajin membantu orang lain ya, kemudian mereka yang suka membantu teman atau mungkin juga tetangganya itu cenderung menurunkan risiko kematian hingga 5 tahun. Jadi ini dalam penelitian dikatakan begitu. Tapi mohon maaf kemudian juga bukan berarti usia kita bertambah ya, karena kan yang namanya kematian itu kan sunatullah, dan kematian itu kan tidak bisa diajukan atau diundurkan. Ketika saatnya tiba ya maka ya sudah ya, kalau kontraknya habis sudah ya, dan tidak ada satu pun di antara kita yang tahu kontrak kita berapa. Dan ada yang ya macam-macam lah ya, prinsipnya hanya Allah yang tahu ya. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa kita lihat pada bulan Ramadan yang bisa meningkatkan imun dan iman itu adalah bersyukur ya. Karena apa? Karena
dengan bersyukur itu pasti Allah akan menambah nikmat pada kita. Saya yakin kita semuanya sangat familiar dengan sebuah ayat Al-Quran di Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah di sana menegaskan bahwa wa ita'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Itu firman Allah gitu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kalian itu ingkar kepada Allah, maka pasti azabku sangat pedih, sangat berat kata Allah. Nah, sehingga ada bukunya Al-Ghazali ya, diterjemahkan dengan judul itu Terapi Sabar dan Syukur. Jadi kiat mensyukuri nikmat dan juga bersabar atas musibah. Itu saya kira bagaimana kemudian kita membiasakan untuk bersyukur agar kita itu ya tadi menjadi orang yang biasa bersyukur sehingga akan ditambah nikmatnya. Dalam konteks yang lebih ilmiah misalnya, ternyata uji klinis itu menunjukkan bahwa praktek bersyukur itu bisa memiliki efek yang luar biasa dalam kehidupan seorang ya. Ini kata Profesor Psikologi di UC Davis ya, Robert Emmons ya. Dia mengatakan bahwa bersyukur itu bisa menurunkan tekanan darah. Bersyukur itu bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Dan ternyata bersyukur itu bisa juga mempermudah tidur seseorang. Sehingga saya kira memang kebersyukuran itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan ya. Kemudian yang terakhir, karena terkait dengan waktu, maka memaafkan orang lain. Jadi ada sebuah bukunya Mas Asep ya, Kang Asep Khairul Ghani lah tepatnya karena beliau orang Jawa Barat ya. Beliau itu punya buku yang agak kecil ya kecil saya kira pun segini ya, nggak begitu besar ya. Judulnya itu Forgiveness Therapy ya. Jadi tentang terapi memaafkan itu. Dalam buku itu sangat jelas sekali bahwa ternyata dengan kita memaafkan orang lain itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kita yang memaafkannya. Dan itu saya kira senada dengan yang tadi dibaca oleh Mama Safni tadi ya di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 tadi. Saya Allah SWT menegaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah itu meminta kepada kita agar segera kepada ampunan dari Allah dan kepada surga Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang semuanya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Diantaranya kalau dalam ayat 134 itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bisa menafkahkan hartanya baik dalam lapang maupun sempit. Yang kedua adalah wal kadhimil ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, yang ketiga ini adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan di ayat itu mengatakan wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun mereka. Sehingga kemudian di sini Allah mengakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu sangat suka atau menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, banyak penelitian saya kira ada serangkaian penelitian yang menemukan bahwa ternyata memaafkan itu berhubungan dengan tekanan darah. Jadi memaafkan itu ternyata berhubungan dengan tekanan darah yang rendah ya, dan juga ternyata berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Dalam pendapatnya Kathleen menemukan begini, bahwa ketika seorang mengampuni orang lain yang telah berbuat buruk atau jahat kepadanya, itu akan terjadi penurunan tekanan darah yang tajam bagi si pemberi maaf tadi. Ini kata Kathleen. Sehingga kata beliau, seorang pemaaf itu akan mengalami tingkat penurunan hormon stres atau hormon kortisol ya. Sehingga ketika orang maafkan
bertakwa, dan kita tahu banyak sekali indikator takwa di Quran maupun hadis Nabi itu ya. Misalnya semakin berbuat baik pada tetangga, misalnya semakin menginfakkan rezeki kepada orang lain, semakin mudah memaafkan dan lain-lain tadi, maka mengindikasikan bahwa puasa itu berhasil. Tetapi manakala orang itu hanya ya yang penting selesai 1 bulan, ya mohon maaf ya, saya kira dalam konteks hakikat belum masuk ya, mungkin ya dia itu ya sudah selesai lah, artinya dalam pengertian sudah selesai kewajibannya, tapi kan belum mampu menghasilkan dari apa yang diinginkan oleh puasa itu sendiri ya. Makanya kan ada misalnya ketika orang berpuasa kok masih berbuat bohong ya, itu kata dalam hadis itu Allah tidak butuh orang yang puasa seperti itu. Artinya puasa itu ya harus menghadirkan orang yang jujur. Ya, puasa itu harus menghadirkan orang yang suka membantu, menolong. Puasa itu harus mampu menghadirkan orang yang suka memaafkan dan seterusnya. Nah, inilah barangkali yang masih perlu kita tingkatkan ya, karena ya kadang-kadang sering saya tanyakan pada mahasiswa dan menjadi bahan refleksi bersama, mengapa negara kita yang mayoritas muslim ini tetapi tingkat kemaksiatannya ya, tingkat korupsinya itu masih sangat tinggi. Ini kan sangat ironis sekali ya. Satu sisi orang mau berhaji aja harus antrinya puluhan tahun, tetapi di sisi lain korupsi juga masih sangat tinggi. Ini kan sesuatu yang paradoks ya. Nah, karena itu maka melalui pengajian Zoomiyah ini saya mengingatkan kepada kita semuanya, semoga kita dimudahkan dalam segala urusan dan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hujjah linas kita. Saya kira itu Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, tentu banyak kekurangan yang saya sampaikan, tapi saya tetap berharap semoga ada nilai manfaat yang bisa kita petik minimal untuk diri saya dan juga kepada panjenengan semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian tadi paparan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Suparno SAG MSI dalam tausiah pagi ini ya. Ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat mencerahkan bagi kita semua Bapak Ibu. Ya, kalau bisa kami simpulkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan ya, untuk meningkatkan imun dan iman, tentu saja dengan imun itu dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Kemudian untuk meningkatkan iman ya, ada beberapa hal yang beliau sampaikan di sini, dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya, kemudian dengan banyak berzikir, dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian dengan banyak bersyukur dan memaafkan orang lain. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan banyak sekali pencerahan dari yang disampaikan oleh Ustadz Suparno SAG MSI. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, perkenankan mohon maaf sekali kalau dalam kesempatan pagi ini saya mengutip apa yang salah satu beliau sampaikan tadi, bahwasanya momen di bulan Ramadan ini kita banyak sedekah, kita banyak berinfak. Saya ingin pangapunten sekali, ingin beriklan ini. Kebetulan di madrasah kami di MI Muhammadiyah Serbegan, Ceper, Klaten, yang saat ini di bulan Ramadan ini sedang mengadakan penggalangan dana untuk pembelian lahan untuk pembangunan musola di madrasah kami. Maka dari itu di sini izinkan saya menyampaikan menawi dari Bapak Ibu ingin turut berinvestasi akhirat, kami sangat menghaturkan terima kasih jika ada yang ingin menyedekahkan atau berwakaf untuk turut dalam pembelian lahan di madrasah kami. Pangapunten jika ini sifatnya agak iklan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan